Kali ini kita ingin bicara soal energi lain. Makanya di layar ya saudara bisa lihat judulnya PS Andi Simon pakai energi lain tapi bilangnya kuasa Yesus. Kita langsung aja dengerin singkat aja video dia supaya saudara itu pernah mendengar secara langsung bahwa dia memang mengatakan dia memakai energi lain. Ini dari video dia yang berjudul "Saya Sudah Pernah Ucapkan, Apakah Masih Bisa Ditarik Kembali?" Ini video yang stream live-nya itu 5 Oktober 2020, udah lama. Saudara bisa tonton ini, tapi kita ingin nonton sedikit aja biar saudara, oh iya, pasti bahwa memang dia pernah mengucapkan ini. Kita dengar aja langsung. Seperti misalnya ada yang berkata bahwa pastor ini memakai energi yang lain. Jujur ya, saya jujur ya. Itu betul saudara-saudara. Ya. Cukup ya? Itu betul ya? Dia pakai energi yang lain. Itu jujur katanya. Iya, iya. Energi lain ini maksudnya apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Saya menggunakan konsep penginjilan lintas budaya. Supaya cara menginjil ini menyatakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus itu dapat diterima oleh khalayak umum. Karena saya turun ke jalan, bukan dalam lingkup gereja. Contoh bicara soal energi yang lain. Kalau kita bicara dari konsep gereja bahwa saya doakan Bapak Ibu boleh dengan kuasa Roh Kudus, mentah-mentah dia tolak. Tapi kalau saya berkata, bolehkah saya mengobati? Niscaya ada manfaatnya. Boleh. Nah, masuk di sana. Sebetulnya orang-orang yang sudah sekolah tinggi, dia harus tahu. Kalau pernah belajar teologi, saya mah aduh ecek-ecek aja. Tapi paling tidak kita kan tahu ada namanya metode penginjilan lintas budaya. Untuk apa saya pertahankan konsep yang saya punya, tapi menjadi batu dan tidak berbuah. Harus rela menjadi anggur yang tercurah, meskipun sakit, tetapi hasilnya untuk kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon. Saya akan tunjukkan beberapa ayat dalam Alkitab di mana Rasul Paulus itu dipakai Tuhan secara efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Begitu dahsyat dan luar biasa. Rasul besar mengadakan penginjilan pertama, kedua, dan ketiga. Mendirikan jemaat di mana-mana oleh kasih karunia Tuhan dan kekuatan karya Roh Kudus. Kenapa demikian? Ya karena memang Paulus adalah seorang yang jenius. Mayoritas perjanjian baru adalah tulisan beliau oleh ilham Roh Kudus tentunya. Tapi salah satu kekuatan beliau adalah Rasul Paulus itu selalu melakukan pendekatan kontekstual. Bagaimana supaya lebih efektif dalam pelayanan, beliau melakukan sesuatu yang bukan prinsip mendasar. Coba saya tunjukkan. Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3. Dikatakan demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus ini benar-benar menerapkan pendekatan kontekstual sehingga pelayanannya menjadi efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Paulus menyunatkan Timotius. Orang-orang di daerah di mana mereka berada tahu bahwa ayahnya seorang Yunani. Berarti dalam konteks ini barangkali belum bersunat.
dan orang-orang di sekitar mereka menyadari bahwa Timotius pun belum bersunat. Itu sebabnya, supaya jangan menjadi penghalang dan perintang bagaimana pelayanan mereka berjalan dengan maksimal, maka Paulus pun menyuruh menyunatkan Timotius. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata kepada saya, Pak Pendeta, kok Paulus ini seorang yang pelin-pelan? Di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ketiga dikatakan, dia menyuruh menyunatkan Timotius. Tapi di kitab Galatia, kalau engkau disunat, maka Kristus tidak akan berlaku bagimu. Gak konsisten dong. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ini hanya konteks pendekatan kontekstual. Supaya jangan menjadi batu sandungan dalam pelayanan. Supaya pelayanan berjalan dengan baik dan maksimal. Kalau konteks kita Galatia, orang-orang di sana ingin menggiring kembali kepada hukum Taurat. Salah satu di antaranya wajib sunat supaya diselamatkan. Itu konteksnya. Paulus menyuruh menyunatkan Timotius bukan konteks keselamatan. Konteks pendekatan kontekstual dalam pelayanan. Paulus mengingatkan dengan tegas dan keras jemaat Galatia karena mereka mencoba berupaya mendapatkan keselamatan lewat sunat. Kalau mau mendapatkan keselamatan lewat sunat, berarti Kristus tidak berlaku atas mereka. Itu terkait dengan keselamatan. Di sini bukan terkait keselamatan, tapi terkait dengan pendekatan kontekstual. Ini Paulus luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga dipakai Tuhan secara luar biasa. Memang banyak kriteria lain. Salah satu diantaranya karena melakukan pendekatan kontekstual. Bahkan kalau kita baca nanti dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Dikatakan demikian. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Tujuan Paulus menjadikan dirinya sebagai hamba bagi semua orang, supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Seolah-olah Paulus ini tidak punya prinsip dan pendirian. No, bukan. Rasul Paulus melakukan pendekatan kontekstual. Sehingga berita Injil, Evangelion, kabar baik, kabar keselamatan itu tidak asing di telinga mereka. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus itu melakukan pendekatan kontekstual. Bagi orang-orang lemah, dia berlaku seperti orang lemah supaya dia bisa menyelamatkan orang-orang yang lemah. Pendekatannya begitu klop, tepat, sesuai, cocok. Sehingga Rasul Paulus salah satu rasul besar yang menjangkau jiwa-jiwa, bahkan mendirikan jemaat-jemaat di mana-mana. Salah satu penyebabnya, Rasul Paulus melakukan pendekatan kontekstual. Dan inilah yang dilakukan oleh hambanya Pastor Rani Simon sekarang. Dan puji Tuhan berhasil.
Orang-orang dilayani tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, dan agama manapun. Itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, ketika sekarang beliau dipakai Tuhan sedemikian rupa, orang-orang yang baru berkecimpung di per-YouTubean ini sudah ngoceh melulu menuduh orang lain. Tutup itu, hentikan itu, bertobat kamu. Saya katakan kepadamu saat ini, yang mengatakan hentikan itu, tutup itu, bertobat kamu, maka yang sungguh bertobat itu adalah orang yang mengucapkan hal yang seperti itu. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.